Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 69 Taruhan. Kata-kata kasar Chu Chen membuat pemuda itu benar-benar marah. Orang-orang lain di ruangan itu juga tercengang dan memandang Chu Chen dengan ekspresi sangat bingung. Menurut mereka, Chu Chen tidak akan mengatakan hal bodoh seperti itu. Meskipun sebelum hari ini, Chu Chen adalah orang bodoh yang dikenal di seluruh kota. Saya pernah mendengar tentang penyakit aneh. Beberapa orang memiliki kepribadian ganda, dan mereka dapat berubah kapan saja dan di mana saja. Arti alaminya adalah Chu Chen mulai menjadi bodoh lagi. Akan sangat disayangkan jika hal itu terjadi. Chu Chen memandang dengan tenang dan menatap pemuda itu. Saya belum meminta nasihat. Huang Yuxi, putra tertua Huang yang dari keluarga Huang. Pemuda itu menatap Chu Chen dengan dingin. Chu Chen telah mendengar banyak tentang keluarga Huang malam ini. Di antara 7 jenderal keluarga Huang, yang tertua bernama Huang Yang. Chu Chen memandang pemuda itu. Pantas saja Huang Jianghong mengajaknya makan bersamanya. Ternyata ia adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Huang. Dia mungkin bukan yang paling menonjol di antara keturunan keluarga Huang, tapi dia adalah orang yang paling mewakili generasi muda keluarga Huang. Ternyata Tuan Muda Huang. Chu Chen tersenyum. Tuan Muda, mohon bersabar, izinkan saya bertanya. Sudah berapa lama orang tua itu berada dalam kondisi kesehatan yang buruk? Huang Yuxi mengerutkan kening. Mari kita katakan dengan kata lain. Chu Chen berkata, apakah kesehatanmu membaik sejak aku berhenti minum selama sebulan? Huang Yuxi membuka mulutnya. Dia tidak tahu. Sebenarnya, kamu tidak perlu menjawab. Aku tahu, tidak juga. Kamu berbicara omong kosong, teriak Huang Yuxi. Jika 1 bulan tidak mengonsumsi alkohol benar-benar meningkat secara signifikan, maka lelaki tua itu tidak akan ragu untuk minum segelas anggur sekarang. Chu Chen memandang Huang Jianghong sambil tersenyum. Apa yang saya katakan benar. Bahkan jika orang tua itu tidak peduli seberapa berat Anda seorang pecandu alkohol, mustahil bagi Anda untuk tidak memiliki konsentrasi seperti ini. Huang Jianghong tertawa. Jawabannya jelas. Tetapi dokter mengatakan bahwa kakek harus berhenti minum selama periode ini. Mungkin akan lebih baik untuk minum beberapa teguk sehari. Chu Chen memandang Huang Jianghong. Dia sudah mengusulkannya, dan keputusan akhir ada di tangan Huang Jianghong. Huang Jianghong memandang Chu Chen. Permintaan kecil, Chu Chen benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Huang Jianghong secara pribadi berjanji dan meminta Chu Chen untuk membuat persyaratan. Artinya, Chu Chen bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar. Anda dapat meminta sejumlah uang, sejumlah besar uang. Huang Jianghong berkata perlahan. Anda juga dapat meminta sebidang tanah. Saya bahkan mendengar bahwa keluarga Song tertarik dengan pasar farmasi Canceng, dan Anda dapat melakukannya. Pasti gunakan ini. Syaratnya, cari bantuan dari keluarga Huang. Ada terlalu banyak syarat yang bisa ditawarkan Chu Chen.
Namun kebetulan dia membuat permintaan kecil yang membingungkan semua orang. Ini berisiko menyinggung keluarga Huang. Apa untungnya baginya? Ngomong-ngomong, di antara permintaanku, aku secara pribadi akan memilih anggur yang ingin diminum orang tua itu. Chu Chen menambahkan. Ini benar-benar konyol. Orang tua yang sebelumnya mengejek kepribadian ganda Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Tetapi dengan segala hormat, Anda bahkan tidak dapat memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Lagu keluarga ingin memasuki pasar farmasi di Canceng. Saya khawatir Anda sedang bermimpi. Chu Chen menoleh. Apa yang dikatakan orang kaya itu, Chu Chen, keluarga Song pasti akan kesulitan untuk maju di pasar farmasi. Sejak Chu Chen memasuki pintu, semakin dia melihat ke arah Chu Chen, dia menjadi semakin tidak senang. Tuan Qian, Chu Chen menebak identitas lelaki tua berlidah tajam ini. Di gedung Jintan, dia juga berurusan dengan Tuan Muda Qian. Jika Beichen Pharmaceutical ingin membuka pasar, harus bersaing langsung dengan Qian Group. Pantas saja nada bicara lelaki tua itu begitu seram sejak awal. Tuan Qian, mari kita bertaruh, Chu Chen berkata. Dalam 3 bulan, kata Beichen Pharmaceutical akan muncul di setidaknya 100 apotek di kota Chan. Jika ini gagal, saya, Chu Chen, akan segera meninggalkan kota Chan. Kota ini tidak dapat dimasuki bahkan setengah langkah dalam kehidupan ini. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Beichen Pharmaceutical belum berdiri, namun Chu Chen berani menyombongkan diri seperti ini. Apakah kamu tidak takut jika berita itu menyebar, orang lain akan menertawakanmu? Saya hanya ingin bertanya kepada Tuan Qian, apakah Anda berani bertaruh? Chu Chen mengangkat alisnya sedikit, namun, jika Tuan Qian kalah, dia tidak harus meninggalkan Canceng, kampung halaman. Tuan Qian akan berbaik hati menuangkan minuman untukku. Tuan Qian sangat marah dan memelototi Chu Chen. Setelah beberapa saat, dia tersenyum marah dan berkata, "Karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan membantumu." Seperti yang dibuktikan oleh para tetua, Chu Chen tidak melihat ke arah Tuan Qian lagi, dan matanya tertuju pada Huang Jianghong lagi. "Aku berjanji padamu," Huang Jianghong mengangguk dengan tegas. "Kakek, saya, Huang Jianghong, menepati janji saya." Huang Jianghong melambaikan tangannya, terlebih lagi, minum beberapa teguk anggur selama 7 hari berturut-turut bukanlah apa-apa. "Menurutku, kakekmu mungkin sangat menyukainya." Pak Tua Sun tersenyum. Wajah tua Huang Jianghong menegang dan dia memelototi Pak Tua Sun. "Sebenarnya ada sedikit kegembiraan di hati saya. Bagi seorang pecandu alkohol, sungguh menyakitkan jika tidak minum selama sebulan." Permintaan kecil, Chu Chen bukanlah permintaan sama sekali untuk Huang Jianghong secara pribadi. "Besok pagi, saya akan meminta seseorang mengantarkan anggur yang baik," Chu Chen berkata. "Persediaan 7 hari, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit." Chu Chen tidak tinggal di kamar lebih lama lagi, berbalik dan berjalan keluar. Xia Bei dan yang lainnya telah menunggu lama. Chu Chen melirik tangan kosong semua orang. Matanya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
kamu bahkan tidak punya satu untuk dikemas. Song Qiu memandang Chu Chen dengan penuh semangat. Kakak ipar, hadiah apa yang Tuan Huang berikan padamu? Pada upacara akbar untuk memenangkan Liga Pemuda, Chu Chen serba bisa dalam urusan sipil dan militer. Dan keterampilannya mengejutkan semua orang bahwa Tuan Huang pasti akan memberi penghargaan kepada Chu Chen. Orang tua itu berkata, "Biarkan aku membawanya sendiri," kata Chu Chen. Mata Xia Bei dan yang lainnya berbinar. Ini setara dengan memberi Chu Chen kue dan membiarkannya mengisinya. Tuan Huang memang murah hati. Xia Bei menghela nafas. Song Yan sedikit penasaran, kondisi apa yang kamu ajukan? Ketika Chu Chen menyatakan kondisinya, beberapa orang langsung ketakutan. Beberapa mata tertuju pada Chu Chen. Kakak ipar, apakah kamu menyakitkan jika bermalas-malasan? Song Qiu hampir menangis. Tuan Huang meminta Chu Chen untuk melamarnya sendiri. Ini sebenarnya terdengar seperti hadiah. Song Yan memandang Chu Chen dan berkata, "Kamu tidak boleh mengajukan syarat hanya karena ini." Dalam beberapa hari terakhir, Song Yan merasa ada kebanggaan pada tulang Chu Chen. Kebanggaan ini tidak buta, tapi berasal dari kemampuannya sendiri. Orang yang mengenalku adalah istriku. Chu Chen terkekeh. Aku baru saja bertemu dengan lelaki tua dari grup Qian, dan aku bertaruh dengannya. Jika dalam 3 bulan, ada 100 apotek di Canceng dengan Bei, kapan itu kata Chen Pharmaceutical muncul. Dia menuangkan teh untukku dan menyerah. "Bagaimana jika kita kalah?" Song Yan berseru. "Saat aku meninggalkan Canceng, aku tidak akan menginjakkan kaki di sana selama sisa hidupku." Song Yan terdiam sejenak. Song Qiu terkejut dan berkata, "Kakak ipar, ini terlalu menyenangkan." "Untungnya, ini hanya 100 apotek," Xia Bei berkata. "Saya akan kembali dan bertanya pada paman keempat saya. Dengan koneksi keluarga Xia, seharusnya tidak sulit untuk melakukan ini." 100 perusahaan sudah mewakili pasar Canceng, Song Yan berkata. Yangcheng dan Canceng selalu dikatakan berada di kota yang sama. Namun, dengan status keluarga Xia di komunitas medis Yangcheng, mereka belum bisa melakukannya. Untuk melakukannya selama bertahun-tahun, menembus pasar farmasi Canceng. Pasar farmasi Canceng sangat bersatu. Setelah malam ini, pertaruhan antara Chu Chen dan Tuan Qian menyebar, dan Bei Chen Pharmaceutical bahkan lebih sulit untuk maju. Song Qiu memandang Chu Chen dengan wajah sedih. Chu Chen melirik beberapa orang dan tersenyum bebas. "Bukankah masih ada 3 bulan lagi? Tidak perlu terburu-buru. Ayo kembali dan mengemas tas sebelum pulang." Melihat ini, Xia Bei menyeret Chu Chen menjauh dari keluarga Huang. Dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Xia, tapi dia tidak bisa mempermalukan orang ini. Di depan pintu rumah Huang, Chu Chen berhenti, dan gadis Wuyu selalu berada di sisi Song Yan. "Gadis kelima, aku ingin membeli sesuatu darimu." Gadis kelima, gadis Wuyu tercengang. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. "Nona Wuyu, nama keluarganya bukan Wu." Gadis Wuyu juga bereaksi dan memelototi Chu Chen. "Nama keluargaku Mo." Bab 70 Lutut Mo Xian Mo Wuyu. Chu Chen melirik wajah polos gadis itu, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya.
Seorang gadis bebas dari rasa khawatir dan seluruh hidupnya bebas dari rasa khawatir. Tapi nama keluarga ini sepertinya tidak terlalu bagus. Mo, bebas khawatir. Chu Chen tiba-tiba ingin menghitung kekayaan untuk gadis Wuyu. Gadis kelima, izinkan aku menghitungnya untukmu. Bagaimana? Mo Wuyu, bisakah orang ini memberi julukan pada dirinya sendiri hanya karena dia bisa bertarung? Anda hanya 5 perempuan. Mo Wuyu terlalu malas untuk berdebat dengan Chu Chen tentang hal ini, dan langsung menolak, tidak perlu. Dia tahu bahwa Chu Chen mampu, tetapi semakin dia menjadi anggota keluarga yang aneh, semakin tabu dia menentang ramalannya diberitahukan oleh orang lain, dan Mo Wuyu tidak terkecuali. Song Qiyu pergi. Chu Chen pergi ke toko Mo Wuyu untuk membeli sesuatu, jadi dia secara alami menurunkan Mo Wuyu di jalan. Sepanjang jalan, Song Yan ragu-ragu untuk berbicara berkali-kali. Toko tua semacam itu menjual barang-barang yang tidak terpakai sama sekali. Mengapa Chu Chen membelinya? Song Yan memikirkannya. Pada malam ketika Song Qinglong menyinggung Huang Wuye, Chu Chen juga berkata bahwa dia menggambar lingkaran dan mengutuk Song Qinglong. Apakah orang ini benar-benar mengetahui keajaiban Kimen seperti Tao Zhang? Dao Chang Zhang telah tinggal di keluarga Song selama 5 tahun, dan keluarga Song kurang lebih mengetahui beberapa keterampilan aneh. Ketika dia tiba di pintu toko lama, Chu Chen mendongak dan memperhatikan ada sebuah plakat kuno di pintu toko tua dengan tulisan Toko Xingluo terukir di atasnya. Bintang Ramana, apa yang ingin kamu beli? Mo Wuyu juga penasaran. Chu Chen berpikir sejenak, membawa pena dan kertas, membuat daftar di atasnya, dan menyerahkannya kepada Mo Wuyu. Mo Wuyu meliriknya, sedikit bingung, dan menatap Chu Chen, tunggu sebentar. Mo Wuyu berjalan masuk, kakak ipar, mengapa kamu datang ke tempat seperti ini? Song Qiyu akhirnya berani berbicara. Aku merinding di sekujur tubuhku. Mengapa aku merasa begitu menakutkan? Gadis cantik sebenarnya dia adalah pemilik toko Xingluo ini. Xiao Qiyu, jangan bicara omong kosong. Song Yan berkata, toko tua ini seharusnya ditinggalkan oleh seseorang seperti Dao Zhang Zhang. Chu Chen cukup terkejut dan memandang Song Yan. Aku tidak bodoh. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. Jika tidak ada yang istimewa dari dia, bagaimana dia bisa diundang oleh Tuan Huang untuk menghadiri makan malam di rumah Huang? Mo Wuyu kembali dan melihat ke arah Chu Chen. Kakekku ingin bertemu denganmu. Chu Chen merenung sejenak. Silakan, Xiao Qiyu dan aku menunggumu. Chu Chen tidak ragu-ragu dan masuk. Di ruangan gelap, saya tidak bisa melihat jari-jari saya. Mengapa Anda tidak menyalakan lampunya, Tuan Tua? Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar. Mata lamaku telah melihat terlalu banyak kekeruhan di dunia, dan hampir menjadi tidak berguna. Aku tidak dapat melihat dengan jelas di malam hari. Dan aku tidak dapat menyalakan lampu. Bukankah itu berbeda? Tuan Tua, adalah tabu bagi sekte Qi untuk menggunakan tubuh seseorang untuk memprediksi nasib seseorang. Tetapi ini juga merupakan metode yang tidak ragu-ragu untuk dicoba oleh banyak orang bijak sekte Qi. Chu Chen menghela nafas. Lagi pula, semakin banyak Anda tahu,
semakin banyak yang ingin kamu ketahui, aku semakin menginginkan hasil. Sayang sekali saya tidak bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan. Orang tua itu menghela nafas. Kata-katanya penuh penyesalan, tapi dia tidak menyesal. Orang tua itu memintaku untuk masuk. Ada apa? Tanya Chu Chen. Saya memiliki pemahaman unik tentang jimat ajaib kecil. Upacara kompetisi pemuda hari ini adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Di malam hari, ada jamuan makan, dan tuan muda dari keluarga Huang mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Lelaki tua itu tertawa. Pria muda yang tiada taranya. Tentu saja saya ingin bertemu dengannya. Saya khawatir ini lebih dari sekedar ini, kata Chu Chen. Tuan Huang dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Orang tua itu berinisiatif untuk berbicara. Penyakitnya tampak sangat aneh. Saya selalu curiga itu sejenis racun. Chu Chen tersenyum tipis. Sekarang orang tua itu punya jawabannya, kan? Bagaimana caramu mengetahuinya? Nada suara lelaki tua itu penuh rasa tidak percaya. Dan, apakah kamu yakin jimat bintang 7 dapat menghancurkan racun ini? Kami akan mengetahuinya dalam 7 hari, kata Chu Chen. Dengan risiko disalahpahami oleh keluarga Huang, bahkan kondisi baik yang dijanjikan oleh Tuan Huang tidaklah baik. Hanya untuk mencoba menyembuhkan Tuan Huang. Orang tua itu menghela nafas. Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa kamu ingin mengambil keputusan ini. Tidak apa-apa jika saya tidak melihat teknik Gu yang begitu jahat. Sejak saya melihatnya, bagaimana saya bisa duduk santai dan mengabaikannya? Chu Chen tersenyum ringan. Ini adalah tanggung jawab saya. Begitu Chu Chen selesai berbicara, tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Tanggung jawab. Hanya ada satu jenis orang di dunia yang menganggap tugasnya untuk menyingkirkan sihir aneh. Hanya mereka yang memenuhi syarat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang dari sekte Jiuxuan. Orang tua itu berdiri dengan gemetar. Adik, sesama penganut Tao, mungkinkah dia berasal dari Tao Zun Luoyun dan aku adalah saudara? Chu Chen tidak menyembunyikannya. Pria tua itu berlutut. Sing Luomen Mo Xian, mohon beri penghormatan kepada tuannya. Mo Xian ketakutan, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar duduk dan mengobrol dengan sosok tingkat master. Hanya berdasarkan sekte Jiuxuan dan hubungan antara Luo Yundao Zun dan saudara-saudaranya, tidak berlebihan jika Chu Chen disebut tuan oleh seluruh sekte Sing Luo. Mo tua, cepat bangun. Chu Chen membantu Mo Xian berdiri. Saudara muda ketujuh berulang kali memberitahuku untuk menjaga sekte Sing Luo setelah turun gunung. Jika kamu melakukan ini, saudara muda ketujuh akan menyalahkanku. Hati Mo Xian bergetar lebih hebat lagi. Ketika Chu Chen pertama kali berbicara tentang hubungan antara senior dan saudara laki-laki, dia mengira bahwa Chu Chen hanyalah adik laki-laki dari Tao Luo Yun dalam hal senioritas. Namun nyatanya, Dao Zun Luo Yun sebenarnya adalah adik laki-laki dari pemuda di depannya. Berdebar, Mo Xian baru saja berdiri dan berlutut lagi. Tulang tua ini benar-benar tidak mampu menahan dampak seperti itu. Tolong Tuan Mo merahasiakan identitas saya, kata Chu Chen.
Mo Xian berdiri dengan kaki masih sedikit lemah dan menyeka keringat dingin di wajahnya. Pasti Mo Xian juga tahu bahwa jika bukan karena hubungan Dao Zun Luoyun, Chu Chen tidak akan mengungkapkan identitasnya di hadapannya. Dengan identitas penting Chu Chen, Mo Xian merasa sangat percaya diri. Tuan Huang telah mengendarai angin dan ombak sepanjang hidupnya, mengubah kemalangan menjadi nasib baik, dan ditakdirkan untuk menjadi kaya dan kaya. Mo Xian menghela nafas. Sekarang tampaknya memang demikian Gu mengeja di tahun-tahun terakhirnya. Dia bertemu denganmu. Ini adalah keberuntungan Tuan Huang, yang juga merupakan keberuntungan keluarga Huang. Tuan Mo melebih-lebihkan. Saya hanya menggores permukaan dari seni magis. Seni magis sangat luas, dan kita masih terlalu kecil. Mo Xian mengangguk dengan penuh empati, ragu-ragu sejenak, dan mau tidak mau bertanya. Dikabarkan bahwa Sekte Jiuxuan memiliki 9 meridian. Saya ingin tahu dari garis mana saudara-saudara Chu diwarisi. Mo Xian ingin tahu, khususnya dari mana guru Tao Luoyun berada di Jiuxuan. Di saluran mana Anda berlatih? Chu Chen tertegun dan menjawab dengan jujur. Saya adalah murid 9 meridian, dan masing-masing dari mereka memiliki guru saya. Berdebar, lutut Mo Xian kembali menyentuh tanah. Bersambung.